Oke, langsung aja. Pertanyaannya, boleh nggak sih pakai bahan renungan yang dikasih sama komunitas atau gereja untuk saat teduh? Gitu pertanyaannya. Atau pertanyaannya, boleh nggak sih pakai bacaan kitab setahun yang direkomendasiin sama gereja atau sama komunitas untuk bahan kita saat teduh? Nah, kalau di gereja gua itu setiap pagi dikirimin namanya Ignite Selah gitu, bahan perenungan gitu. Ada BAS juga, ada bacaan Alkitab setahun juga di situnya. Nah, intinya pertanyaannya langsung, boleh nggak sih pakai bahan renungan dari gereja untuk bahan saat teduh? Jawabannya boleh, jelas boleh banget, boleh banget, nggak ada yang larang. Saat teduh pakai bahan itu boleh, cuma ada cumanya nih, ini di persoalan. Kenapa? Nah itu, kenapa make bahan renungan yang dikasih sama komunitas atau gereja sebagai bahan saat teduh gitu? Kenapa pakai kalau di gereja gua, kenapa pakai Ignite Selah buat jadi bahan saat teduh? Gua mundur, boleh nggak sih pakai bahan saat teduh, pakai bahan renungan yang dikasih sama gereja buat gua saat teduh? Boleh, tapi ya kenapa pakai itu? Nah, pertanyaan kenapa ini itu berangkat dari sejauh mana kita mengerti arti selah, arti perenungan, membaca perenungan tadi, sama sejauh mana kita mengerti arti dari saat teduh gitu. Jadi, nah hal ini menjadi penting supaya kita tahu nih yang gue lakukan ini sesuai nggak ya dengan esensi dari perenungan itu. Yang gue lakukan ini sesuai nggak ya dengan esensi dari saat teduh? Maksud gue menggunakan Ignite Selah yang dipakai sama gereja itu sesuai nggak ya dengan maksud sebetulnya gitu loh? Atau gue sudah benar belum ya melakukan saat teduh gue gitu? Sekali lagi hal ini menjadi penting supaya gue tidak sembarangan mencampur adukan proses pertumbuhan rohani gue. Sekalian gitu. Misalnya lagi naik motor, sekalian saat teduh. Naik motor saat teduh gimana? Gue lagi denger lagu nih, misalnya lagi kerja ngetik misalnya, sembari denger khotbah, denger sermon khotbah, terus itu gue anggap saat teduh. Nah itu dia maksudnya, supaya nggak gampang mencampur adukan atau melaporkan kalau iya gue udah saat teduh, gue udah baca bahan perenungan yang dari gereja kok, itu gue jadiin bahasan teduh kok gitu. Sekali lagi jawabannya, boleh nggak sih make bahan perenungan yang dikasih sama gereja atau komunitas kita harian itu tiap pagi itu sebagai bahan saat teduh? Jawabannya boleh, tapi ya kenapa lu harus make itu gitu loh. Oke, langsung aja. Pertama, saat teduh sama selah itu, sama bahan perenungan itu beda. Pelan-pelan, si selah itu kalau sama-sama kita tahu itu kan dia muncul di Habakuk sama di Mazmur ya. Nah itu tuh sebetulnya nggak ada arti pastinya sih, cuma di situ tuh di tanda kutip, tanda musik berhenti aja, buat merenungkan, buat diem, atau sekedar kayak ya Tuhan baik gitu, waktu stop lah, tanda jeda gitu. Tapi lagi-lagi artinya nggak tahu jelas sih selah itu apa. Nah kalau konteks selah yang gereja gue punya itu kan Ignite Selah, artinya Ignite, perenungan Ignite, tempat kita komunitas gue untuk yuk ngambil waktu buat berhenti, buat perenungin firman Tuhan yang dikasih nih, ayatnya ini sama penjelasannya ini. Nah Ignite Selah yang dikasih bahan perenungan itu kan ada firman Tuhannya, ada keterangannya, ada kadang beberapa masuk kesaksian juga. Itu baik untuk dibaca, cuma itu adalah makanan si pembuat perenungan tadi. Kalau misalnya di gereja gua ada abang atau kakak-kakak yang mempunyai perenungan firman Tuhan, dia bagiin di situ. Nah akhirnya itu dijadiin bahan buat gua saat teduh. Nah maksud gua,
itu adalah makanannya si dia gitu loh, hasil perenungannya dia, untuk dibagiin ke teman-teman semua kita segereja tadi. Itu bahan perenungan Selah tadi, Ignite. Kalau di gereja gue namanya Ignite Selah. Itu adalah bahan perenungan dia, itu makanan dia, hasil dia lagi baca kitab, terus dia dapetin sesuatu, dicatat lah, akhirnya dibagiin. Nah, itu bahan merenungan. Hasil saat teduh dia, kita makan, gue makan nih hasil makanan dia di piring dia, yang di piringnya dia gue ikut makan juga. Gampangnya gitu lah, kan firman Tuhan itu kan makanan rohani juga ya, makanan buat rohani gue. Oke, sederhana aja nih gue bagi taunya. Kalau bahan perenungan itu untuk kalau gue dijadiin saat teduh, ya itu boleh aja, tapi sangat disayangkan banget karena gue lagi-lagi makan dari makanan gue, makanan orang lain. Itu mah sama aja kayak gereja hari Minggu gitu ya, kayak gitu, atau lagi kebaktian, lagi komsel, itu sama aja. Jadi itulah yang dimaksud perenungan tadi, bahan perenungan yang gue makan. Sementara kalau balik lagi ke pertanyaan di awal, boleh nggak sih gue jadiin Ignite Selah? Kalau konteks gereja gue pakai Ignite Selah ya, bahan perenungan. Kalau dulu tuh masih ada namanya tuh apa ya, Hagah Today, itu punyanya Bang Zaldi. Ini tuh pakai tuh banyak yang satu dulu pakai apa? Pakai Alkitab, pakai apa? Pakai buku PA, pakai apa? Pakai ini. Ada yang pakai apa? Hagah Today. Nah, gitu. Nah, boleh. Lagi-lagi jawabannya adalah boleh. Tapi ya, ngerti nggak gua saat teduh itu apa? Gua harus ngerti dulu. Guanya nih yang harus ngerti. Nah, setelah tadi selah atau bahan perenungan tadi, tempat berhenti perenungan tadi, gua udah tahu bahwa itu adalah tempat gua diem sejenak untuk merenungi nih firman Tuhan di yang gue baca, gitu loh. Hasil makanan orang tadi loh. Nah, itu sebetulnya selah. Sama aja kayak lu lagi scrolling, lagi scrolling di handphone, lagi entah TikTok atau Instagram, lu tiba-tiba demu orang sharing sesuatu dengan range waktu durasi 1 menit atau 2 menit, lu denger, lu lihat, terus lu dapetin sesuatu. Firman yang disampaikan sama si orang itu di konten itu berbicara sama hati lu. Nah, itu termasuk selah, tapi bukan saat teduh. Oke, itu bukan saat teduh. Lu hanya jadi bicara firman tadi kan. Firman itu hidup, kuat dan tajam dari pedang bermata dua manapun. Nah, firman Tuhan itu hidup. Dia, lu merespon, roh lu merespon dengan konten yang isinya sharing tadi. Nah, itu selah, itu bentuk perenungan. Lu jadi kayak bengong sendiri 1 menit, lu kayak oh iya ya, gue perlu begini, gue harus melepaskan ini, gue harus perlu terima ini, kayak gitu. Nah, itu selah, bentuk lu merenung sejenak, berhenti sejenak. Nah, oke. Itu makanan orang tetap. Nah, sekarang saat teduh. Saat teduh itu apaan sih? Saat teduh itu kan kalau gue diajarin di buku PA, dasar firmannya itu di Markus 1 ayat 35 yang bilang, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ianya itu Tuhan Yesus. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, saat teduh itu berangkat dari teladannya Tuhan Yesus. Waktu hari masih gelap, pagi ini subuh dini hari, Tuhan Yesus pergi keluar, pergi ke tempat yang sunyi, dan dia berdoa di sana. Itu sebetulnya ngomongin soal waktu sih, pagi-pagi benar. Jadi waktu awal kali bangun pagi-pagi, ya memilih untuk pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Sebetulnya nggak ada ayat khusus nih di Alkitab perikop saat teduh gitu, nggak ada. Tapi dengan kita memberikan waktu untuk berhenti dan membaca langsung dari Alkitab nih, gua nggak ada Alkitab gua di rumah. Dengan baca Alkitab lalu gua mencatat, gua meneliti, gua menyimak sampai firman itu ngomong ke gua langsung, tanpa lewat bahan perenungan orang lain tadi, tanpa lewat makanan orang yang tadi. Itulah saat teduh. Saat teduh ya bisa lu mulai berdoa, baca Alkitab, praise and worship. Intinya lu meluangkan waktu, ngasih waktu lu. Kalau di gereja gua ada minimal 15 menit. Lu bangun pagi, kasih waktu 15 menit buat, ya udah, lu cuma enggak sama sekali dengan HP. Jadi
Kalau yang Kristen, kalau lu emang udah Kristen, lu pasti punya Alkitab lah di rumah ya. Pakai Alkitab itu untuk udah lu berdua face to face sama dia, lu buka itu Alkitab, berdoa. Kalau gua nggak ngerti sih apa yang dimakan, apa yang gue baca, tapi ya minta bantuan Roh Kudus. Gue mau baca Alkitab, temenin gue ya baca Alkitab. Gue nggak ngerti, kalaupun ada yang gue ngerti ngomong ke gue deh, kayak gitu, ngomong ke saya, ngomong ke aku gitu, tapi temenin gue. Udah baca Alkitab, catet apa yang gue dapetin, apa yang gue tanyain, apa yang gue bingungin. Tapi itu perlu dilakukan setiap hari. Saat teduh tuh mesti dilakukan setiap hari. Beda sama selah. Selah itu bisa jadi lu nggak ngeh dengan selah harus setiap hari. Selah perlu juga sih setiap hari. Tapi maksud gue, ini gue lagi bahasnya saat teduh ya. Selah juga, tapi maksud gue saat teduh itu lebih maksimal lah sebetulnya, lebih maksimal, dan lu makan piringmu sendiri, intinya gitu. Lu nggak makan dari makanan orang lain, lu nggak menjadikan makanan orang lain itu lu tiru-tiru gitu, lu ambil dari piringnya dia. Kalau orang punya bahan saat teduh, orang punya hasil perenungan, catat apa yang dia dapetin, lu makan, lu ambil, lu ikutin, itu baik. Tapi bukan di situ sense-nya tadi. Karena ya saat teduh itu waktu dimana gua langsung face to face sama Alkitab, bener-bener Holy Bible ya, bukan holy smartphone gitu. Karena ya kecuali memang taruhan deh, kalau emang kondisi lu memang sama sekali lu dilarang di negara lu punya Alkitab, lu nggak bisa, lu buku Alkitab semua dimusnahin misalnya sama aparat, sama siapa misalnya gitu, atau sama negara nggak dibolehin. Ini kan kita dibolehin buat buka Alkitab di rumah, di kampus, di kantor, ya you name it lah, dimanapun gitu. Nah balik lagi nih soal saat teduh itu buat bangun hubungan lu sendiri sama Tuhan langsung, tanpa bantuan dari orang lain. Karena itu tuh jadi tanda bahwa lu tuh bahwa gua memprioritaskan satu bagian terbaik dari waktu gua dalam sehari untuk Tuhan. Nah, oke. Pertama, selah itu tadi waktu berhenti sejenak gitu ya, baca perenungan orang, bengong, oh dia begini, oh gue perlu begini. Nah itu selah perenungan tadi. Kedua saat teduh. Nah sebetulnya saat teduh sama selah itu intinya aja deh, sama atau enggak? Langsung gue jawab, beda. Saat selah dan saat teduh atau waktu berhenti tadi, selah tadi ya, itu beda sama saat teduh. Nah bedanya di mana? Saat teduh itu aktivitas spiritual gua membaca Alkitab dan berdoa di situ. Boleh ditambah, kalau gua tambah mencatat, karena menurut gua penting buat gua mencatat sebagai bentuk kalau supaya gua nggak lupa aja gitu. Karena gua lupaan baca Alkitab, berdoa, dan gue mencatat. Nah sedangkan selah atau perenungan berhenti tadi itu sifatnya tuh apa ya, itu tuh selah itu lebih ke arah maknanya sifat sih, lebih ke arah lu tuh taat beragama aja. Keadaan lu selah itu lu tuh soleh apa sih, kalau tuh taat beragama gitu, lu tuh baca gue pengen bilang hadis lagi, lu tuh makan dari makanan orang lain gitu, meniru gitu, jadi bangsa peniru. Nah kalau saat teduh itu lagi ya, saat teduh sama selah itu beda menurut gua, karena dilihat dari aktivitasnya, dilihat dari dampaknya, dilihat dari manfaatnya, dilihat dari waktu, beda. Nah saat teduh itu waktu tenang yang gue dedikasikan untuk berdoa, baca Alkitab tadi, kayak gue bermeditasi lah, bahasa gampangnya bermeditasi langsung face to face sama Alkitab di hadapan gue. Nah tujuan dari saat teduh apa sih? Tujuannya gue menjalin hubungan lebih deket lagi sama Tuhan gitu. Di situ gue bisa mencurahkan isi hati, sekalipun gue ngomong tapi firman itu ngomong langsung ke gue jadi kayak ngerespon, loh oh iya ya, atau wah gue ternyata selama ini
banyak nggak taunya, banyak ya. Intinya lu bercermin, gue bercermin dengan firman Tuhan tadi. Itu tujuannya tuh untuk menjalin hubungan lebih dekat lagi, karena kan langsung ya, nggak lewat perantara. Kalau Selah tadi kan, kalau gue baca Alkitab dari perenungan, hasil perenungan orang, ya gue lewat orang lain gitu loh. Itu mah sama aja kayak kayak keyakinan sebelah gitu, yang harus pakai perantara, harus pakai tokoh A, tokoh B, tokoh C gitu. Terus dari segi aktivitasnya pun beda. Kalau aktivitas saat teduh itu gue meliputi gue baca firman, gue mengaku berbicara di situ, gue bisa ngomong, apa namanya, uh, ngomong sama diri gue sendiri, gue bisa mencatat. Intinya sih aktivitas yang jauh lebih panjang memang saat teduh daripada Sela tadi. Nah kalau Sela itu tuh kayak apa ya, definisi hanya baca aja, baca perenungan. Enggak, lu bisa tetap bisa mencatat apa yang lu dapetin dari perenungan tadi, cuma nggak langsung aja gitu, nggak langsung. Bedanya lu nggak langsung aja. Terus ya saat teduh itu penting buat kita sama-sama mengerti kalau Sela dan saat teduh itu beda. Nah kalau gue memilih untuk terus pakai saat teduh, bukan artinya gue nggak baca perenungan yang kayak sama gereja gue tetap baca. Itu bisa kadang gue baca siang pas lagi makan makan pas lagi makan gitu ya, makan jam makan siang, atau malam baru gue baca. Cuma kalau saat teduh memang harus dikasih waktu memang pagi, karena ya kalau nggak bisa pagi di rumah, dengan situasi di rumah pagi nggak bisa, ya datang ke tempat kerja lebih pagi pas lagi orang pada belum datang. Nah itu gue baca kitab, baca saat teduh gitu, setengah jam lebih awal atau 1 jam lebih awal. Ya memang perlu. Kalau nah dari hal memperoleh hal ngelakuinnya juga beda. Satu dulu perlu effort. Kalau kalau Selah baca perenungan orang, lu nggak perlu effort, kan dia datang sendiri gitu. Kalau baca hasil perenungan orang, Ignatius Selah, atau dari rekomendasi bacaan Alkitab setahun dari gereja kayak, atau rekomendasi dari website rohani gitu misalnya, atau dari ChatGPT, atau dari generative AI gitu-gitu, itu kan datang enggak yang benar-benar lu kunyah itu firman langsung gitu loh, dikunyahin sama si mesin pencari tadi, si website tadi. Enggak salah, sekali lagi ya disclaimer, boleh nggak sih pakai itu sebagai bahan teduh, boleh, tapi ya kenapa lu malah melakukan itu, sementara fokus dari saat teduh adalah lu mengunyah langsung dari Alkitab, lu tidak dipilihin sama generatif AI, atau nggak dipilih sama gereja gitu. Itu benar-benar face to face, lu pilih-pilih sendiri, lu makan sendiri, lu kayak makan nih, makan daging kan ada tulangnya, nggak gue makan gitu kan. Nah itu tadi, lu membaca, benar-benar aktivitas membaca, dan lu perlu effort di situ. Nah, ngantuk-ngantuk saat teduh. Oke, segitu aja kesimpulannya. Intinya beda saat teduh dan baca perenungan tadi. Jangan menurut hemat gua, yuk sama-sama mengerti kalau kita perlu memberikan effort untuk dekat sama Tuhan, karena Tuhan yang udah datang sama kita. Kalau arahnya bukan effort sih, respon. Cara ngeresponnya tadi jangan nunggu, jangan disuapin gitu loh. Kalau baca perenungan tuh kita disuapin, ya akan sulit sih, pertumbuhan kita jadi lamban, atau kalaupun cepet jadinya lebih ke arah so tau itu karena kan hasil makanan orang ya, nggak langsung dari perenungan sendiri. Oke, itu aja. Semangat saat teduhnya, semangat membaca kitabnya, mencatat, itu penting. Oke, God bless.